bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Maranatha yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memperingati terangkatnya Tuhan Yesus ke surga. Kenapa terangkat? Ya, karena Tuhan Yesus asalnya dari surga dan dia terangkat oleh gravitasi surga. Amin Bapak Ibu. Tapi jangan sedih umat Tuhan, karena engkau tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Tuhan berikan Roh Kudusnya untuk menyertai kita. Bahkan dalam Matius 28 ayat 20, Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau Bapa yang bertanggung jawab atas setiap kami umat-Mu. Engkau Allah yang bertanggung jawab atas setiap masa depan kami. Kami aman dalam destininya Tuhan. Tuhan, kami berdoa dengan kekuatan-Mu kami terus melangkah maju. Dengan kekuatan-Mu kami terus melakukan apa yang Tuhan sukai. Sampai pada saatnya nanti kami bertemu face to face dengan Tuhan. Tuhan membuka kedua tangan Tuhan dan Tuhan memeluk kami dan Tuhan berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dan kami boleh masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Terima kasih Tuhan. Berkenanlah Engkau dengan ucapan syukur kami. Biarlah Engkau disukakan, Engkau disenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Katakan, tangan Tuhan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinga
tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Yes, katakan kasih-Mu. Kasih-Mu tiada bertepi ya Tuhan. Hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau. Ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia. Jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Mari angkat tanganmu, katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, yes, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku berikan sorak-sorai bagi perbuatan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami mau melompat bersorak bagi nama yang dahsyat yang menyertai hidup kami, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus hidup, amin. Bapak Ibu, mari kita pujikan sebab Dia hidup. Sungguh masa depan itu ada, dan pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari
dia hidup, oh iya iya iya, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, amin. Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, oh iya iya iya, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan, dengan jamahan-Mu, dengan lawatan-Mu, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah firman-Mu Tuhan jadi taburan benih yang subur di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, hari-hari ini saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan baik. Saya berdoa agar setiap kita terus ada di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Ibadah Raya Minggu pada tanggal 24 Mei masih akan diadakan secara online. Bapak Ibu bisa mengikutinya melalui channel YouTube GBI Maranatha mulai pukul 7.30 pagi dan dapat diakses untuk sepanjang hari Minggu. Sehubungan dengan himbauan social distancing dari pemerintah, maka seluruh kegiatan ibadah di gereja masih akan diadakan secara online dan baru akan diadakan kembali seperti semula sesudah himbauan dicabut. Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru seputar GBI Maranatha melalui platform sosial media GBI Maranatha yang terdapat di dalam Instagram, Facebook, dan YouTube GBI Maranatha. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, ataupun persembahan diakonia, dapat memberikan melalui transfer ke nomor rekening yang dimiliki GBI Maranatha. Atau Bapak Ibu juga bisa melakukan melalui scan QR Code yang dimiliki GBI Maranatha. Kami juga mengajak seluruh Bapak Ibu untuk kita bersama-sama bersatu hati berdoa bagi beberapa pokok doa berikut ini. Yang pertama, kita mau berdoa bagi bangsa dan negara agar dilindungi dan cepat dilalukan dari pandemi virus corona. Yang kedua, kita mau berdoa bagi Presiden dan Wakil Presiden, serta bagi seluruh menteri agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam setiap pengambilan keputusan. Yang ketiga, kita mau berdoa bagi seluruh tenaga medis yang berada di garda terdepan di dalam menangani pasien yang terjangkit dengan COVID-19 agar mereka tetap sehat dan terus dilindungi oleh Tuhan. Yang keempat, kita mau berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa mereka dilindungi dan diberikan kekuatan di dalam menghadapi situasi sulit ini. Yang kelima, kita mau berdoa bagi seluruh anggota jemaat GBI Maranatha supaya tetap setia, tetap taat kepada Tuhan agar senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Yang keenam, kita mau berdoa bagi GBI Maranatha dan seluruh pekerjaan Tuhan di GBI Maranatha. Kita mau berdoa bagi gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, full-timer, dan seluruh pelayan Tuhan GBI Maranatha. Dan yang terakhir, kita mau berdoa bagi diri sendiri agar kita diberikan kekuatan, perlindungan, serta agar senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki permohonan doa ataupun kebutuhan untuk konseling, Bapak Ibu bisa menghubungi tim pengembalaan GBI Maranatha melalui WhatsApp ke nomor 081 135 6515. Demikian beberapa pengumuman yang dapat saya sampaikan dan mari kita bersama menerima firman Tuhan hari ini. Shalom saudara-saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, jamah dan
berbicaralah kepada kami masing-masing. Di hari yang istimewa ini, hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yang sedang kami peringati, berikan kepada kami berkat-Mu atas hidup kami semuanya. Dan kami percaya kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Dilembutkan hati kami, diberikan ketenangan jiwa kami, sehingga kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Orang Kristen mempunyai beberapa hari yang sangat istimewa. Yang pertama adalah hari Natal, memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah hari Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah hari Paskah, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Peristiwa yang sangat bersejarah. Yesus bangkit dari kubur, mengalahkan kematian, dan memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya. Dan yang keempat adalah hari kenaikan Yesus ke sorga. Keempat-empatnya ini merupakan rangkaian yang sangat penting dan semuanya diberikan tanggalan merah, hari libur, supaya semua orang Kristen dapat beribadah. Demikian juga dengan hari ini. Saudara-saudara, saya mau menyampaikan beberapa hal. Kenapa, di mana pentingnya kita memperingati kebangkitan Tuhan? Apa sebetulnya yang penting di kebangkitan, di kenaikan Tuhan maksud saya? Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu apa yang harus diperhatikan? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau bacakan nih ya, ayat yang ke-10 dan 11 dari Kisah Para Rasul yang pertama. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu adalah peristiwa yang bersejarah. Karena yang menyaksikan itu orang banyak. Dan ini bukan pengakuan 1-2 orang. Jumlahnya itu banyak, saudara-saudara. Ini beda dengan kesaksian yang cuma seorang diri saja. Kalau ada orang berkata, misalnya nih, saya bilang begini, saya kemarin naik ke sorga ketemu Tuhan Yesus. Tapi saya nggak bisa membuktikan kepada saudara, nggak ada orang lain yang lihat saya naik ke surga. Maka kesaksian saya itu perlu diragukan. Boleh diragukan. Tetapi kalau ada yang menyaksikan, begitu banyaknya yang menyaksikan, maka semua orang yang menyaksikan itu adalah orang-orang yang melihat dengan mata kepalanya sendiri dan yang mendengar dengan telinganya sendiri. Nah sekarang Tuhan Yesus naik ke surga. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga itu? Apa yang dilakukan Yesus ketika dia ada di surga? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya harus berkata dengan terus terang kepada saudara-saudara, bahwa hal ini seringkali harus diulang. Sebab banyak orang loh nggak tahu mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di sorga? Setiap tahun kita memperingati, tapi kalau kita nggak tahu mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga, maka peringatan yang kita lakukan itu adalah peringatan yang tanpa arti. Itu yang namanya rutinitas. Nggak ada yang dilakukan, nggak ada yang diketahui. Apa artinya nggak tahu. Ya gereja ngadakan, kita ikut saja. Nah saudara-saudara, saya mau memberitahu kepada saudara, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika ia naik ke sorga. Setidak-tidaknya saya hanya bisa memberikan 3 kali ini. Yang pertama saudara, apa yang dilakukan Tuhan Yesus naik ke sorga? Kita baca dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25.
Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yang pertama, Yesus naik ke sorga menjadi pengantara bagi kita. Apa maksudnya menjadi pengantara bagi kita? Dalam terjemahan yang lain, kata pengantara bagi kita itu mendoakan kita. Saudara bisa membaca dalam versi yang lain. Revisi Perjanjian Baru, Sela Beer, seri yang ketiga. Di sana diterjemahkan bahwa Yesus itu mendoakan kita. Jadi rupanya saudara, Tuhan Yesus itu di sorga bukan Allah yang nganggur. Tapi Yesus di sorga itu tahu pergumulan kita. Dia mendoakan kita. Memohonkan, menaikkan syafaat bagi kita dalam terjemahan lama. Coba saudara lihat Ibrani 9 ayat yang ke-24. Dikatakan begini, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam sorga sendiri. Jadi ada di sorga ini. Untuk apa? Untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi Tuhan tahu pergumulan kita. Dan di sorga semua bisa kelihatan. Dan Tuhan Yesus itu mendoakan, menaikkan syafaat kepada Bapa guna kepentingan kita. Ada banyak orang yang mempunyai persoalan. Ada banyak orang yang punya pergumulan. Mungkin ada di antara saudara yang sedang menghadapi persoalan. Tapi saya memberitahu, tidak semua orang tahu pergumulan dan persoalan saudara. Ada yang mengalami ketakutan hari-hari belakangan ini. Karena takut kalau keadaan seperti ini berjalan, berlangsung lebih lama lagi, maka semuanya menjadi tidak pasti dan gelap bagi kehidupan saudara. Saudara melihat tidak ada lagi masa depan. Saudara tidak menemukan lagi apa yang dinamakan dengan pengharapan di depan. Karena saudara melihat dengan keadaan ini, saudara nggak mungkin bisa mengatasinya. Saudara-saudara, dengan kondisi yang seperti itu, ketakutan, kecemasan seperti itu, saya harus kasih tahu sama saudara-saudara. Saudara ada sepasang mata di sorga yang terus-menerus ngawasi saudara dan tahu pergumulan saudara, ketakutan saudara itu. Dan kalau ada di antara saudara, selain tidak mampu melihat ke depan karena merasa nggak punya masa depan, ada di antara saudara yang mengalami ketakutan bahwa hidup saudara sedang dalam kehancuran. Dan tidak ada orang lain yang tahu mungkin. Tapi ada Tuhan Yesus yang tahu. Yang sekarang ini sudah di sorga. Menaikkan syafaat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya ingat ketika Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya pergi ke seberang. Sedangkan Yesus sendiri tinggal di darat dan kemudian dia naik ke bukit untuk berdoa. Dan ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, murid-murid di tengah perjalanan menuju ke seberang itu dengan perahu. Perahu mereka diombang-ambingkan karena angin sakal dengan angin yang sangat kencang. Saudara-saudara, saya mau memberitahu sama saudara bahwa mereka, murid-murid itu 12 yang ada di tengah-tengah kapal, yang diombang-ambingkan dengan angin sakal dan ombak itu. Saya mau kasih tahu, mereka mungkin bilang gini, "Dah ada orang yang tahu ini. Saya nggak bisa telepon siapa-siapa. Siapa yang peduli kalau kita binasa?" Tapi tahukah saudara, dalam keadaan kebimbangan dan ketakutan itu, ternyata Tuhan Yesus ada di atas bukit, melihat, tahu persis apa yang sedang terjadi dalam kehidupan murid-murid itu. Dan segera Yesus menghampiri ke-12 murid yang sedang ketakutan di tengah-tengah danau yang diombang-ambingkan itu dan menyelamatkan mereka. Itu berarti apa? Jangan pernah saudara merasa susah dan sendirian.
Sebab ada Tuhan yang mendoakan dan memperhatikan saudara. Kalau orang diperhatikan oleh orang lain, bisa saja orang itu cuma perhatian, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau Tuhan yang memberikan perhatian, Dia bukan cuma tahu, tapi Tuhan juga mampu menolong. Dan saudara jangan tanya gimana caranya, tapi cara itu adalah anugerah Tuhan. Dia akan mempunyai 1001 cara untuk menolong dan menyelamatkan saudara. Waktu saudara lahir, saudara nggak punya apa-apa. Dan sekarang saudara punya, saudara takut kehilangan, dan saudara takut tidak bisa mendapatkan yang lain-lain lagi. Percayalah, Tuhan masih mampu dan terus mampu dan selalu mampu menolong saudara. Memberkati hidup saudara. Di dunia ini saudara, kita itu cuma butuh makan, minum, pakai. Selebihnya itu saudara adalah anugerah Tuhan. Punya mobil bagus, punya rumah bagus, semua itu anugerah. Tetapi yang pokok, firman Tuhan bilang, asal ada makan dan minum, itu cukup. Sebab manusia itu asal ada makan dan minum, itu sudah bisa hidup. Itu sebabnya biarlah kita tidak menambah-nambahkan dalam hidup ini segala sesuatu yang bisa menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan. Yesus naik ke surga untuk memberkati saudara, mendoakan supaya hidup saudara selalu ada dalam pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Yesus di surga mendoakan, Dia tahu, Dia menaikkan syafaat demi kepentingan saudara dan saya. Itu sebabnya tetaplah tenang, tetaplah cool, tetaplah percaya. Yang kedua, saudara, saya menemukan di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 3 sampai 3, firman Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus bilang begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, bahwa Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya, bagi murid-muridnya pada zaman itu, tapi juga bagi kita, semua orang sepanjang zaman yang percaya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi kehidupan orang Kristen itu tidak akan mati sebelum tempat di surga itu sudah disediakan. Tuhan Yesus itu saudara-saudara Allah yang mau memastikan bahwa hidup anak-anaknya itu memiliki semua yang diperlukan. Kita percaya kepada Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Dia menang, mengalahkan kematian untuk memberikan kepastian dalam hidup saudara bahwa hidup bersama Tuhan itu selalu ada pertolongan dan kemenangan. Dan kalau Dia naik ke surga, bukan diam-diam Dia naik ke surga, bukan nggak ngapa-ngapa di surga, tapi Dia menyediakan tempat di surga untuk saudara. Bukan karena saudara baik, bukan karena saudara mempunyai banyak amal, tapi itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya saya harus berkata kepada saudara sekalian, bahwa anugerah Tuhan yang besar itu sungguh ajaib terjadi dan berlangsung dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena Dia di sorga menyediakan tempat, memastikan bahwa saudara ada tempat di sorga. Satu hari kelak kalau kita pulang ke sorga, kita akan menjumpai tidak mungkin salah kamar, tidak mungkin salah tempat, tidak mungkin salah rumah. Sebab di surga itu rumah kita, tempat kita ada namanya masing-masing. Kita bersyukur saudara-saudara, di bumi diberkati, di sorga
kita akan tinggal bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus bilang begini, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah kerinduan Tuhan, supaya tidak ada satupun yang bisa memisahkan hidup saudara dari kasih dan hadirat kemurahan Tuhan. Yang ketiga, saudara, saya mau menyampaikan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Ini bagian yang ketiga, apa yang dilakukan Tuhan ketika dia ada di sorga. Yohanes 16 ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yang ketiga, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia ada di sorga? Yesus mengutus Roh Kudus untuk kita. Saudara-saudara, ini mau saya sampaikan. Roh Kudus itu bukan kekuatan, power, bukan. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Kalau Yesus ada di dunia dan tidak naik ke sorga, maka kalau Yesus ada di Bethlehem atau Yesus ada di Israel, dan siapa yang bisa menikmati hadirat Yesus? Orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang di belahan dunia lain, termasuk kita yang ada di Indonesia, gak bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena Yesus ada di Israel. Tapi ketika Yesus naik ke surga, dia tidak ingin kita piatu, dia tidak ingin kita tanpa penyertaannya. Maka dia mengutus Roh Kudus. Roh Allah, pribadi Allah sendiri yang hadir. Nah, tujuannya apa, saudara? Karena Tuhan tahu kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Dan kalau Roh Kudus itu hadir, maka di mana saja ada orang percaya, di mana saja ada orang yang mengasihi Tuhan, di sana hadirat Tuhan itu ada. Semua mendapatkan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, apa Roh Kudus kerjakan bagi kita? Yang pertama, saudara, apa yang Roh Kudus kerjakan? Kita baca dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berharga, berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita. Maka pekerjaan Roh Kudus yang saudara bisa pastikan adalah memberikan penghiburan dalam hidup kita. Atau dengan kata lain saya mau mengatakan, Roh Kudus itu menghibur orang percaya. Saudara-saudara, hidup di dunia ini tidak mudah. Ada banyak hal yang membuat kita bisa susah. Seperti sekarang ini, adanya pandemi, virus corona. Semua akan susah kan? Dan kalau ada orang Kristen bisa mengalami sukacita, itu karena penghiburan dari Roh Kudus. Kalau orang Kristen bisa tenang, karena Roh Kudus yang selalu memberikan penghiburan dalam hidup kita. Kita bisa bersukacita. Kita itu di mana saja selalu ada sukacita, karena dihibur, dikuatkan oleh Roh Kudus. Jadi yang pertama, Roh Kudus itu, pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah memberikan penghiburan. Yang kedua, saudara, apa pekerjaan Roh Kudus? Kita baca dalam Yohanes 16 ayat yang, maksud saya Yohanes 14 ayat yang ke-16 dalam terjemahan lama. Dan aku akan memintakan kepada Bapa, maka ia akan mengaruniakan kepada kamu penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu. Saudara-saudara, pekerjaan Roh Kudus yang lain yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi kita adalah menolong. Saudara-saudara, sejak zaman Adam diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan itu selalu memberikan penolong. Tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Maka Tuhan berikan Hawa. Tapi bukan cuma itu, saudara. Secara rohani, Tuhan juga memberikan yang namanya Roh Kudus. Oknum Allah sendiri, dirinya sendiri masuk dalam hidup kita untuk memberikan pertolongan. Menolong untuk apa? Dalam banyak hal kita nggak mampu melakukan.
Tapi seringkali kita menikmati banyak hal. Kenapa? Karena Roh Kudus menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita, menopang kita. Kita ini kalau tanpa Roh Kudus, saudara, sungguh kita akan menjadi orang-orang yang stres, orang-orang yang kehilangan pengharapan. Tapi karena adanya Roh Kudus, Roh Allah dalam diri kita selalu mendapatkan kekuatan. Karena selalu ditopang, ditolong oleh Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita? Coba saya ajak saudara melihat dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, maksudnya Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang ketiga, Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran. Saudara-saudara, ini penting loh. Orang Kristen itu akan berjalan dalam kebenaran. Kita tidak mungkin melakukan firman Tuhan dengan benar tanpa pertolongan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itulah yang memberikan kita pengertian tentang kebenaran. Itu sebabnya kalau ada orang yang belum percaya Tuhan Yesus, lalu membaca Alkitab, selalu akan menemukan hal-hal yang menurut dia nggak masuk akal. Nanti mencari-cari hal-hal yang sebenarnya Roh Kudus tidak pernah katakan, atau Alkitab firman Tuhan itu tidak pernah maksudkan seperti itu. Itu sebabnya banyak orang yang tidak percaya Tuhan Yesus ketika menafsirkan Alkitab selalu salah. Karena mereka tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Banyak orang yang punya motif keliru berbicara atas nama Tuhan, tetapi ketika dia mulai mengartikan firman Tuhan, bisa salah. Kenapa? Karena hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, dia dipimpin oleh kemauannya sendiri, sehingga menafsirkan ayat-ayat firman Tuhan sesuka-sukanya, sehingga menimbulkan problem dan persoalan dalam kehidupan banyak orang. Saudara-saudara, kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Nanti saudara-saudara, kita akan memperingati hari Pentakosta. Turunnya Roh Kudus. Bukan Roh Kudus nanti akan turun 40 hari lagi, bukan. Tapi kita akan memperingati hari Pentakosta. Hari di mana lahirnya atau turunnya Roh Kudus, maksud saya, dalam hidup orang percaya. Di mana Tuhan telah memberikan Roh Kudusnya. Dan setiap orang percaya ketika memperingati ini, diingatkan Roh Kudus itu penting karena menolong kita untuk mengerti firman Tuhan dengan benar, belajar firman Tuhan dengan rendah hati supaya dibawa kepada kebenaran. Saudara-saudara, coba dengarkan firman Tuhan ini. Yohanes 16 ayat yang ke-14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus ini yang keempat, saudara, pekerjaannya memuliakan Tuhan Yesus. Tidak mungkin orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa menghujat Roh Kudus lalu menjelek-jelekkan tentang Yesus Kristus. Tidak mungkin. Baru-baru ini ada seorang yang mengatakan dipenuhi Roh Kudus dan kemudian menubuatkan bahwa pada akhir bulan Maret, awal bulan April, maka pandemi ini akan berakhir. Saudara-saudara, karena dia suka disebut sebagai nabi hamba Tuhan yang selalu menubuatkan hal-hal yang seperti itu, berasal dari Afrika, saya mau kasih tahu, banyak orang menanti-nantikan untuk membuktikan kebenaran dari nubuatan itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Sampai bulan April itu saudara ditunggu. Dan kemudian seminggu sesudahnya bahkan tidak pernah terjadi apa-apa. Dan para wartawan bertanya, katanya Roh Kudus memberitahu kamu bahwa kamu akan membuktikan bahwa nubuatannya mengandung kebenaran. Kenapa sekarang pandemi kok tidak berakhir? Dan dia bilang gini, Roh Kudus
Roh Allah telah menyesatkan saya. Saudara-saudara, ini saya harus kasih tahu. Kalau sampai ada seorang hamba Tuhan mengatakan dirinya dipenuhi Roh Kudus dan menjelek-jelekkan Tuhan, menjelek-jelekkan Yesus, menjelek-jelekkan Allah, saya mau kasih tahu. Ini adalah ciri khas nabi palsu. Mulai hari ini, hamba Tuhan yang dari Afrika itu ngomong apa saja, saudara nggak perlu dengarkan. Kenapa? Karena kalau Roh Kudus yang memerintahkan, nggak mungkin meleset. Dan kalau Roh Kudus berbicara, nggak mungkin menjelek-jelekkan Tuhan Yesus. Dan kalau ada orang yang menjelek-jelekkan Yesus, itu pasti bukan dari Roh Kudus. Itu roh sesat, roh yang harus saudara jauhi. Bicara apa saja mulai sekarang, saudara tidak perlu dengarkan. Selama dia tidak bertobat, minta ampun kepada Tuhan, dia tidak akan pernah menjadi seorang hamba Tuhan yang baik. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak orang mengatakan dipenuhi Roh Kudus, tapi hidupnya jauh dari kebenaran. Dan hari ini saya mau memberitahukan kepada saudara semua, bahwa yang seperti itu kalau saudara temukan, tidak perlu saudara percaya. Itu sebabnya hanya penting dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan selalu memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi kalau ada ya saat ini siapapun yang suka menjelek-jelekkan Yesus, pasti bukan dari Roh Kudus. Sebab kalau dia dari Roh Kudus, tidak mungkin menjelek-jelekkan Yesus. Sekarang bagian yang kelima, kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan yang kelima, saudara-saudara, apa yang dikerjakan Roh Kudus ketika dia hidup dalam hidup diri kita? Roh Kudus memberikan kuasa supaya kita menyaksikan Yesus Kristus kepada dunia. Jadi yang kelima saya ulangi ya, apa yang Roh Kudus itu kerjakan dalam diri kita? Dia memberi kuasa untuk menyaksikan Yesus Kristus kepada dunia. Orang seringkali bilang gini, saya ini nggak bisa ngomong Pak, saya ini nggak bisa apa-apa, saya ini nggak seperti pendeta, saya itu nggak seperti bapak itu, saya itu nggak seperti ibu itu. Mereka itu dapat karunia pintar ngomong. Hari ini saya mau bilang, ketika Roh Kudus turun atas saudara, maka Roh Kudus itu yang akan memberikan kita kuasa. Bukan pandainya berbicara, tapi apa saja yang saudara katakan tentang Yesus akan menyebabkan orang mendengarkan, dan orang itu akan dijamah karena Roh Kudus berbicara dalam hidup mereka. Jadi saudara-saudara, kekuatan kuasa itu datangnya dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan energi, tapi Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang memberikan kuasa, memberikan otoritasnya dalam hidup kita, supaya hidup kita itu penuh dengan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, jadi saya ringkas nih, apa yang Roh Kudus kerjakan ketika dia tinggal dalam hidup kita? Yang pertama, Roh Kudus itu menghibur. Yang kedua, Roh Kudus itu menolong. Menolong siapa? Menolong orang percaya. Yang ketiga, Roh Kudus itu memimpin kita kepada kebenaran. Hidup orang yang benar percaya kepada Tuhan akan berjalan dalam kebenaran. Yang keempat, Roh Kudus itu selalu memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Siapa saja yang menjelek-jelekkan, siapa saja yang menghujat Tuhan Yesus Kristus, siapa saja yang memusuhi Tuhan Yesus Kristus, bukan berasal dari Allah. Yang kelima terakhir, Roh Kudus itu memberikan kuasa untuk menyaksikan Tuhan Yesus kepada dunia. Jadi dengan kata lain, saudara tidak perlu kecil hati kalau nggak sekolah Alkitab. Saudara juga tidak perlu merasa bahwa harus seperti pendeta, atau seperti hamba-hamba Tuhan, atau seperti orang-orang lain. Jadilah seperti diri saudara sendiri, sebab dalam diri saudara sendiri itu ada kuasa untuk menyaksikan Tuhan Yesus kepada dunia. Saudara adalah orang yang dicintai Tuhan. Sebab ketika Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus itu menyediakan tempat bagi kita.
Ketika Tuhan Yesus itu naik ke sorga, di sorga Tuhan Yesus itu menyediakan tempat. Tapi bukan cuma menyediakan tempat, dia juga mendoakan saudara. Dia menaikkan syafaat demi kepentingan saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia mencurahkan Roh Kudus buat setiap orang yang percaya kepadanya. Kita bisa percaya karena Roh Kudus menjamah hati kita. Percaya siapa? Percaya Tuhan Yesus. Sebab kalau Roh Kudus tidak menjamah kita nggak mungkin bisa percaya. Jadi mulai dari awal kita bisa menjadi percaya, itu karena anugerah. Sebab tanpa anugerah Roh Kudus menjamah hati kita, nggak mungkin kita bisa percaya Tuhan Yesus. Dan kita bisa ada sampai hari ini kuat di dalam Tuhan, itu karena penyertaan pimpinan Roh Kudus. Itu sebabnya kita perlu menaruh hormat kepada Tuhan. Kita perlu menaruh hormat kepada Roh Kudus. Sebab Dia itu adalah Allah yang tinggal dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat memperingati kenaikan Tuhan ke sorga. Selamat diberkati. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara, kita akan mengakhiri bersama-sama. Dan kita akan menaikkan doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab ketika kami memperingati kenaikan-Mu ke sorga, kami memiliki Tuhan sebuah ketenangan. Sebab Engkau menyediakan tempat bagi kami di sorga. Aman hidup kami tinggal di dalam Tuhan. Sebab Tuhan selalu merindukan. Di mana Tuhan berada, di situ juga kami berada. Betapa cintanya Engkau kepada kami. Engkau mau memastikan bahwa ada tempat bagi kami. Dan kami menanti-nantikan untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang kekasih, kami juga berterima kasih karena Engkau terus-menerus tahu keadaan kami dan terus-menerus menaikkan syafaat kepada Bapa, supaya hidup kami selalu mendapatkan pertolongan dan kemurahan. Sebab tanpa Engkau Tuhan, gak mungkin kami bisa menjalani hidup ini. Terima kasih untuk setiap doa, perhatian, syafaat, guna kepentingan kami yang Kau kerjakan di surga. Dan kami juga bersyukur, berterima kasih karena Roh Kudus mau tinggal dalam hidup kami. Kami melihat Allah Tritunggal bekerja secara luar biasa dalam hidup kami, hidup orang-orang yang percaya. Meteraikan setiap firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman itu terus menggema dalam hidup kami, memberikan damai, memberikan ketenangan, memberikan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu dan kita naikkan pujian doa Yabes. Biarlah pujian ini menjadi doa bagi setiap kita. Karena apa yang kita katakan itu yang dikerjakan oleh surga. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Aku
Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat turun atas hidup semua saudara. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, sehingga engkau dibebaskan dari segala macam kesakitan. Engkau dilindungi dan dipagari oleh Tuhan. Engkau mendapatkan yang terbaik. Dan engkau dipelihara secara luar biasa. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Engkau disertai supaya hidupmu penuh dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Diberkati masa depanmu. Apa saja yang kau doakan, apa saja yang kau cita-citakan dan rindukan, dibuat Tuhan menjadi kenyataan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dimeteraikan berkat itu menjadi milikmu. Sejak sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai ketemu di waktu yang akan datang, di ibadah yang akan datang. Saya sangat merindukan supaya pandemik ini cepat berlalu, supaya kita bisa ketemu kembali, supaya kita bisa beribadah bersama-sama di gereja yang kita cintai. Saya yakin kita akan segera beribadah bersama-sama di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Bekerja